menjadi berbeda dan melakukan hal yang tidak biasa itu kadang-kadang membahagiakan. Saya tuh suka, teman-teman, sebagai seorang lelaki, orang nonton drakor kok aneh ya. Tapi sebenarnya ngelihat tuh bukan tipsnya yang saya ambil ya teman-teman. Tentu drakor ini kan adalah orang, tapi saya ambil adalah pelajaran kehidupannya teman-teman. Bagaimana contoh, saya ini lagi nonton salah satu drakor dengan judul Dr. Cha. Bagaimana sebenarnya hal dan seperti itu, bawaan emosi biasa, pembawaan karakter, cara bermainnya istimewa gitu. Yang saya lihat adalah bagaimana di Korea, di mana-mana sudah maju teman-teman, katanya rapi, bersih, pelayanan publiknya udah dahsyat gitu. Tapi seperti culture, mereka suka minum, mereka makannya pork gitu ya, tentu itu saya abaikan. Yang saya lihat adalah teman-teman, menurut saya banyak sos bahwa itu juga ilmunya Allah tersebar di sana. Saya bisa melihat bagaimana kehidupan mereka di sana. Hal-hal baik, ayo kita contoh, menurut saya gitu teman-teman. Drama Korea pun juga bisa belajar, bagaimana membuat konten. Itu kan seakan-akan kalau saya bisa membuat video ini dengan luar biasa gitu. Saya ngebayangin bikin konten YouTube salah satunya adalah dengan kualitasnya seperti drakor. Bagaimana videonya keren, musiknya dahsyat, terus bisa membawa emosi sampai sampai kerelung jiwa. Kalau saya nonton itu pasti saya akan resapi, bahkan seakan-akan saya ada tokoh utama di situ gitu. Saya yang merasakan bagaimana seperti. Nah, itu kehebatan video teman-teman. Makanya saya yakin YouTube ini bisa jadi arena belajar, bisa jadi arena untuk menebar manfaat, bisa jadi arena juga berat kerusakan. Jadi dipilihlah memilih yang mana, karena saya yakin bahwa video itu lebih bisa interaktif, lebih bisa menonjok ke otak dan pikiran kita semua gitu, dibandingkan hanya gambar. Karena gambarnya bergerak, kita bisa memperhatikan wajah, mimik, suara, bahkan interaktif dengan sekarang mulai adanya live. Dan apabila di Indonesia ini udah mulai banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita semua yang nge-YouTube dengan kualitasnya yang sudah seperti drakor, apa yang terjadi? Pasti akan ada perbudakan culture, misalkan dengan membawakan bagaimana kehidupan di desa, kehidupan teman-teman in daily life, tapi dengan quality cerita dibuat seperti itu, emosinya luar biasa, bahkan akan perubahan yang dahsyat. Dan apabila diarahkan ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, bahkan edukasi pendidikan anak-anak kita pun bisa kearahkan lewat sini. Bagaimana misalkan bermain, tapi sebenarnya di balik bermain adalah belajar. Jadi kecanduan hal yang positif gitu teman-teman. Karena saat ini banyak banget anak-anak kita itu nonton hal-hal yang kurang baik. Nah, kita melawannya dengan apa teman-teman semua? Kita lawan itu semua dengan konten-konten terbaik yang bisa kita buat. Nah, keseharian kita kalau mengandung hal baik, kenapa enggak kita buat video teman-teman? Itu yang ada dalam pikiran saya. Makanya nonton drakor pun itu berbeda. Mungkin orang lihat aneh ke saya. Dan saya kadang-kadang memang to be different. Dan saya cenderung dibuat aneh, bahkan sampai menyinggung ke hal-hal yang di pekerjaan saya sehari-hari gitu guys. Ada kejadian beberapa hari yang lalu, ada orang tuh marah-marah ke saya, datang karena anaknya
tiba-tiba katanya saya berhentikan bekerja, saya pecat. Saya tidak pernah memecat gitu. Jadi ada yang join ke Wondes tapi in daily, jadi kerjaan itu harian. Dan saat ini posisinya Wondes itu kan lagi ya turun lah penjualan, tentu saya akan nggak pergunakan. Dan orang tua ini kan masih terjadi gap apa ya, keilmuan, gap masalah komunikasi jauh. Saya coba, kalau saya kan selalu komunikasi cepat dengan WA dengan anaknya, dan anaknya is fine aja. Saya nggak tahu kenyataannya, realitasnya bahwa dia akan problem dengan maknya, itu juga nggak tahu. Tapi tiba-tiba maknya ngadepin saya dimarah-marahin, saya diomel-omelin, bahkan membawa-bawa edukasi saya yang katanya orang S2 tapi kok begini, memecat-mecat orang. Wow, bayangkan terjadinya hal seperti itu karena apa? Beliau nggak paham, nggak mengerti apa sih yang saya maksud. Terjadi gap komunikasi yang sangat jauh antara orang yang mungkin pengennya sebagai orang tua, saya pengen anak saya kerja, jangan dipecat biar dapat pendapatan, tapi tidak bisa melihat realitas di lapangan seperti apa. Dan yang terjadi apa? Jadi anak agak linglung, anaknya agak sudah dewasa, sudah di umur 28, tapi pola pikirnya masih sangat-sangat jauh, teman-teman. Yang katanya udah S1, yang udah ini. Jadi itu. Dan makanya saya berpikir saya S2 gitu kata dia. Tapi merasa bahwa saya di diri saya itu bukan S2 gitu. Dan itu semua S2, S1 cuman apa ya? Proses pembelajaran. Dan realita pendidikan, realita pembelajaran sebenarnya adalah ya, in daily life in. Dan saya tidak merasa bahwa saya ini orang S2 itu enggak. Orang saya makin bodoh-bodoh aja, makin ngerti. Aduh ya Allah gitu. Saya kadang malu dengan orang-orang yang di sana. Mungkin ada orang yang jualan di pinggir jalan, orang jualan keliling. Mereka itu knowledge-nya lebih loh. Banyak hal-hal yang tidak saya ketahui yang mereka paham. Wow, dan saya ini tidak bisa apa-apa ternyata gitu. Terus kalau bapak S2 itu malu, bukan malu S2-nya, tapi malu itu sekedar gelar yang kalau saya tidak belajar terus ya makin bodoh gitu. Saya tuh makin dungu kalau katanya Rocky Gerung gitu, teman-teman. Jadi bagi saya udah ada perasaan kalau saya satu S2 enggak bukan di situnya gitu, teman-teman, bahwa ilmunya Allah itu tersebar enggak cuman lewat kelas-kelas S1, S2, enggak, dimanapun, in everywhere kita mau belajar. Makanya salah satu saya belajar lewat drakor ini, teman-teman. Oke, nggak apa-apa dilihat orang kok aneh ya nonton drakor. Orang nonton drakor biasanya di hari-hari pagi, siang, atau sore. Lah saya ba'da sholat tahajud nontonnya drakor. Crazy nggak? Tapi apa? Dapat inspirasi. Yang saya dapatkan apa? Saya inspirasi lebih cepat. Terus di keheningan sepertiga malam, pola pikir kita lagi fresh-freshnya. Jadi melihat sesuatu dengan hal yang positive vibes. Makanya saya berpikir lagi, saya ini kan udah membiasakan diri untuk bangun tuh jam 3 udah dari tahun 2019-an. Dan alhamdulillah bisa continue walaupun tidak 100 bisa bangun seperti itu. Tetap aja namanya bolong pagi, kesiangan ada aja kadang gitu ya. Tapi overall sudah saya jalan. Karena saya pikir gini, teman-teman. Saya ini bekerja di dunia digital, bahkan kalau udah siang, saya tuh mudah banget terganggu dengan kondisi orang yang rame, orang yang ya pokoknya semacam-macam. Nah saya pun ujung-ujungnya juga cuma main, melakukan hal-hal tidak ya aku gitu. Saya harus bangunnya lebih pagi, teman-teman. Yang biasanya jam 3, saya harus jam 2. Jadi bangun Allah pun menyatakan ketika malam untuk bermunajat. Baik. Itu coba yang saya dapatkan ini yang dalam bangun segitu. Terus pikiran kita tuh benar-benar masih fresh gitu, seger. Apapun hal-hal yang masuk di, soalnya kalau saya itu Nabi aja sudah baik.
bro, kadang kadang paginya atau siangnya tidur, kita balik. Hanya gimana? Kita tidur lebih awal, ba'da isya, sholat isya selesai, kita udah niatkan untuk segera tidur. Tapi kita harus begadang. Contoh, kok bisa lah lebih awal? Atau jam 2, jam 3 bangun. Nah, lakukan yang terbaik, begadang itu. Berminta ke Allah, munajat, mau belajar, mau main, monggo. Hal-hal yang positif ambil. Itu coba yang malam, dan tinggal orang lain banting banting tulang, kan bisa traveling, kita bisa luar biasa. Kita ngelihat bagaimana kesibukan mereka, kita jadikan ibrah, pelajaran. Ya Allah, bagaimana rasanya kalau tiap hari merasakan padatnya macet. Alhamdulillah, tidak harus itu bisa mensyukuri kan. Terus siapa tahu nanti pemimpin-pemimpin di bangsa ini, tim-tim ya, untuk bisa di sepertiga malam rapat sebentar, bangunin Mas Bumi untuk saya ajak sholat subuh, dan ayo kita semua sholat subuh berjamaah. Semoga makin berkah barokah. Pokoknya yang terbaik lillah, rasa nawakan wabarakatuh.